Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul wal hikam amma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua jamaah Majelis Ta'lim malam Kamis Mushola Al-Falah, juga yang saya hormati pengurus Mushola Al-Falah, pengurus Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Ajis Muslim yang saya hormati, dan semua bapak-bapak mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, juga untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal muslimin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jami'il awliya itisam khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yuli darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaysa karmatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruhi Qamji Tahir bin Ajlimin, summa ruhi wa Siti binti Mahmud, summa ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, summa ila ruhi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, wa ila ruhi Abi Amin bin Usman, summa ila ruhi Haji Jailani bin Haji Muhammad, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yuli darajatihim, wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah wa bi sirriha bi karamatiha ya Allah ighfir dzunubana wastur uyubana wa akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca aqidatul mujmalah. Semoga iman kita bertambah terus bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi lillahi rabban wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin lahum yahzanun ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qarib. Pada malam Kamis kemarin, pekan lalu, kita membahas tentang tolak ya. Sekarang masih lanjutannya. Faslun ayadha faslun. Wan nisa'u fihi ay fit talaqi. Dorbani. Dorbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Wan nisa'u istri atau orang-orang perempuan
fihi yang dalam hukum tolak dorbani itu ada 2. Yang pertama dorbun fil tolaqihinna, dalam al mentalak istri, dalam al mentalak perempuan, sunnatun itu sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan berarti kau dapat pahala, bukan. Sunnah yang dimaksud adalah boleh. Jadi tidak ada larangan. Mentalak istri boleh, tidak ada larangan. Yang kedua wa bid'atun bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah haram. Mentalak istri hukumnya haram. Ada 2, ada boleh, ada haram. Siapa yang haram itu? Wagunna, perempuan-perempuan yang haram untuk diceraikan. Zawatul haidhi adalah perempuan yang dalam masa haid. Istri lagi haid diceraikan, haram, tidak boleh. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar, dan juga merupakan sahabat Nabi, bahkan sahabat yang sangat alim. Beliau itu menjadi ulama di kalangan sahabat. Itu jalur hadis kalau dari beliau banyak sekali dan sahih. Abdullah bin Umar itu pernah menceraikan istrinya, pernah dalam masa haid. Lalu Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Abdullah anak saya," kata Umar, "itu nyerahin istrinya, dan istrinya sedang dalam kondisi haid." Kata Nabi, balik lagi, nggak boleh menceraikan istri dalam haid. Tunggu sampai istrinya suci atau istrinya hamil. Tunggu sampai istrinya suci atau istrinya hamil. Artinya menceraikan istri dalam kondisi suci atau dalam kondisi hamil itu diperbolehkan. Tapi kalau istri dalam kondisi haid, tidak boleh, haram, tidak boleh. Sunnatun wa bid'atun wa gunna zawatul haidhi wa arada al musannifu bi sunnati at-talaqa al jaizah wa arada lan ngersakake sapa al musannifu kiai musannif bi sunnati kelawan redaksi sunnah at-talaqa ing talak al jaizah kang jaiz. Tadi kan ada pengarang kitab mengatakan ada tolak sunnah. Yang dimaksud dengan tolak sunnah di sini ayat tolakul jaizah, artinya perceraian yang diperbolehkan. Bukan berarti sunnah kayak kita sholat duha, kayak kita sholat tahajud. Bukan sunnah itu. Yang diperbolehkan. Wabil bid'ati yang dimaksud dengan talak bid'ah at-tolakul haram, yaitu tolak yang haram. Jadi ada boleh, ada haram. Fasunnatu, talak yang diperbolehkan, dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ayyuki'ah, at-talaqo, seorang suami menjatuhkan talak fiturin, dalam masa istri sedang suci, tidak haid. Tetapi sucinya itu ghairi mujami'in, selama masa sucinya istrinya itu tidak disetubuhi. Selama masa suci istri tidak disetubuhi. Istri baru kemarin disetubuhin, hari ini kemudian dicerai, kagak boleh. Siapa tahu persetubuhan kemarin kemudian jadi istrinya hamil. Nanti masa iddahnya itu akan membingungkan. Sebab orang yang masa iddah hamil itu adalah biwad'il hamli, dengan cara melahirkan. Kan lama itu 9 bulan. Tahu-tahu suaminya pengen balik lagi, istrinya hamil, timbul fitnah.
Jangan-jangan bukan anak saya itu. Repot kan kalau begitu. Makanya tidak boleh menceraikan istri yang baru disetubuhin. Kalau memang mau menceraikan dalam kondisi suci dan belum disetubui, itu boleh. Kalau istrinya suci tetapi baru disetubuhin, nggak boleh. Gimana kalau statusnya nanti dia hamil? Kan repot. Nggak boleh, nggak boleh. Fiturin ghairi mujami'in fihi wal bid'atu. Sedangkan talak bid'ah atau talak yang haram itu ayyuki'a az-zawju at-talaqa fil haidhi. Talak yang diharamkan adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya fil haidhi, ketika istri dalam masa haid. Au fiturin, atau istri dalam kondisi suci tetapi jama'aha fihi, dalam masa sucinya itu sudah dikumpulin, sudah digaulin. Nggak boleh, nggak boleh. Ini banyak yang belum tahu ini. Nah, habis istri malam habis digaulin, paginya dicerain, itu kan jahat, Bu. Nggak boleh. Arti tidak boleh itu haram hukumnya, nggak boleh. Kemudian mana dianya? Wadarbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa gunna arba'un. Yang kedua, jadi kan yang pertama talak itu ada sunnah, ada bid'ah. Talak yang kedua adalah talak yang tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum bid'ah. Ya sudah, pokoknya apa adanya, terjadi ya terjadi. Wa gunna arba'un, yaitu ada 4 wanita. Yang pertama as-saghiratu, anak kecil yang belum men. Anak kecil udah kawin belum men, dicerain sama lakinya. Anak masih pihi, dicerain sama lakinya. Udah cerain aja, anak kecil. Dan terus masa sucinya dia atau masa iddahnya dia berapa bulan? 3 bulan. Karena dia belum men. Udah jelas ya 3 bulan. Ya belum men. Kalau dia sudah men, nanti kan ada pengaruhnya, dia sudah disetubuhin apa belum, ada kemungkinan hamil apa tidak. Kalau belum men kan jelas tidak mungkin hamil. Nah, artinya perempuan yang tidak mungkin hamil itu masa iddahnya adalah 3 bulan. Jelas masa iddahnya 3 bulan. Itu anak kecil. Apa terjadi? Ya terjadi. Kemudian wal ayisatu, ayisah pakai hamzah, yi pakai y, ayisah. Ayisah itu perempuan yang sudah tidak haid lagi, monopos namanya, monopos. Dalam banyak kitab fikih memang tidak disebutkan secara spesifik usia berapa perempuan monopos, tapi banyak pendapat ulama yang mengatakan rata-rata usia 50 ke atas atau usia 55 ke atas. Itu monopos. Arti monopos, perempuan itu sudah tidak men lagi, udah kagak men. Berarti sudah tidak mungkin hamil lagi karena sudah monopos, udah nggak men. Ada perempuan yang tidak pernah men tapi hamil, ada. Sayyidah Maryam tidak pernah haid seumur hidup, tinggalnya di masjid, kemudian hamil, melahirkan seorang putra yang suci bernama Isa bin Maryam. Sayyidah Fatimah, putri Nabi, kesayangan Nabi, itu tidak pernah men seumur hidup, nggak pernah haid seumur hidupnya. Tapi beliau punya anak Hasan dan Husain. Dan ada lain-lain anaknya, ada Muhsin ada. Jadi tidak pernah men. Ada juga anak perempuannya namanya Ummi Kulsum, anak Fatimah, yang kemudian diperistri oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah demen sama Fatimah, tapi nggak diizinin sama Nabi, nggak dapat. Demen sama anaknya Fatimah, akhirnya dapat, yaitu Ummi Kulsum, Umar bin Khattab. Jadi Ali punya istri Fatimah, punya anak Hasan, Husain, Muhsin. Yang cowok, Muhsin masih bayi udah meninggal.
Kalau perempuannya diantaranya Ummi Kulsum diantaranya. Ummi Kulsum ini anaknya Ali, anak Nabi juga ada yang namanya Ummi Kulsum. Cuman Ummi Kulsum anak Nabi diperistri oleh Utsman. Nah, anaknya Ali, anak perempuannya dinamain Ummi Kulsum. Terus dinikahi oleh Umar. Bayangkan tuh usianya berapa terpautnya? Jauh banget. Lah orang Umar sama Ali aja tuaan mana? Tuaan Umar, tapi Umar kawin sama anaknya Ali. Makanya yang aki-aki jangan kecil hati. Masih bisa dapat. Ya Kong. Apa Kong? Gak ngapa-ngapa, masih bisa dapat. Masih bisa menafkahi, masih bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai suami. Lah Umar udah tua banget. Kawin sama siapa? Ummi Kulsum anaknya Ali. Ya perbandingannya bisa 50 tahun dengan 15 tahun. 35 tahun bedanya. Ya, mungkin lebih. Rasulullah sama Aisyah juga sama. Rasulullah tuh wafi riwayatin ketika menikah dengan Aisyah, usia Rasulullah udah 55 tahun. Aisyah wafi riwayatin usianya baru 9 tahun. Duh. Boleh nggak jadi masalah. Boleh saja. Begitu juga kalau yang doyannya, bukan doyan kok bahasanya kayak makanan. Kalau yang senengnya sama yang tua, nggak ngapa-ngapa. Rasulullah menikah dengan Khadijah, usia Rasulullah berapa? 25. Khadijah 40. Ya boleh juga. Kalau 40 masih cakep. Rasulullah menikah dengan Saudah. Udah nenek-nenek. Saudah itu istri kedua Nabi. Jadi Khadijah meninggal, Nabi menikah lagi dengan Saudah. Usianya udah 55 tahun waktu dinikah sama Nabi. Hanya Saudah itu dalam banyak riwayat tidak digauli sama Nabi. Karena Saudah pengen nanti di surga bareng sama Nabi dan minta diperistri. Tuh. Terus Nabi kawin lagi sama Maimunah, sama Hafsah, Mariyatul Qibtiyah, sampai akhirnya kepada Aisyah. Itu semuanya merupakan contoh laki-laki yang tua kemudian menikah dengan anak gadis yang masih muda. Hukumnya boleh kalau yang muda mau. Kalau kagak mau ya tahu diri, emang udah tua lagi di mana yang muda. Kalau Nabi siapa yang nolak? Ya cuma kan lanang kan punya 1001 cara. Ya. Kakang kawah adiari-ari jabang baine markona tak katur ragamu plas menduwur njok mripatmu plas menggesor njok atimu petuturu tatangen apa tatangi dadodono petudodo tadekno padha ngadeg telakon nggonku teko olah teko asio marang aku jabang baine. Siapa sebut namanya? Injak bunyi 3 kali yang kencang pakai kaki kiri keselehok tuh kaki. Pengen ilmu itu, datang ke rumah, bawa beras 2 karung. Boleh, nggak apa-apa. Jadi perempuan yang sudah tidak haid disebutnya apa tadi? Aisyah. Sinnya sin kecil. Harus hati-hati kita penyebutan huruf bahasa Arab, terutama Al-Quran harus hati-hati. Hati-hati. Ya baca Qul huwallahu ahad. Hati jangan dipanjangin. Allahu somad. Madnya jangan dipanjangin. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Harus itu cepat. Itu Al-Quran. Jangan Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak boleh, itu salah besar. Itu Al-Quran dan itu dosa. Harus hati-hati. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dipanjangin. Dia harus hati-hati baca Qurannya. Sama tadi Aisyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi, wanita mulia.
Tapi bahasa orang kampung baki kan? Iya baki, bahasa orang kampung baki. Perempuan yang sudah tidak haid lagi disebutnya udah baki. Itu bahasa kita, bahasa Betawi. Bahasa Arabnya Aisyah. Bahasa Indonesianya monopos. Nah, monopos. Dia udah baki dia mah. Udah kagak bakalan beranak, udah kagak men, udah baki. Gitu kalau orang kita, orang kampung kita. Al-Batawi. Al-Batawi. Al-lughah min Batawi. Bahasa dari Betawi. Kagak haid disebutnya baki. Kalau udah make disebutnya bangke. Udah mati lah disebutnya bangke. Perempuan yang kecil, perempuan yang Aisyah. Wagiyah allati in qata'a haiduha, udah ada. Wagiyah yang dimaksud dengan Aisyah allati itu perempuan in qata'a yang telah terputus haiduha, haidnya, sudah tidak haid lagi. Itu namanya Aisyah. Rata-rata usianya 55 tahun. Coba saya lihat ada apa kagak ada. Di sini ada nggak keterangannya? Oh, nggak ada, nggak ada. Wagia allati in qata'a haiduha ay ba'da bulughiha sinnal ya'si. Nggak disebutkan berapa usianya. Yang disebut dengan Aisyah adalah orang yang telah mencapai usia monopos. Ya, itu masa idahnya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Wal hamilu, dan juga menceraikan wanita yang sedang haid. Wal mukhtali'atu, dan perempuan yang dia khulu. Allati lam yudkhal biha, yang tidak didukhul. Atau allati lam yadkhul biha az-zawju. Wayan qasimu qalal musannifu rahimahullah. Wayan qasimu, dan terbagi atau laku tolak cerai terbagi bi'tibarin akhara, di i'tibar yang lain. Tadi kan tolak itu ada sunnah, ada bid'ah. Dalam bahasa yang lain, dalam i'tibar yang lain, dalam redaksi yang lain, itu terbagi lagi ila wajibin, ada tolak yang wajib. Wajib menceraikan istri. Siapa itu lelaki yang wajib menceraikan istrinya? Katolakil muli, yaitu talaknya seorang laki-laki yang menjatuhkan sumpah ilah. Sumpah ilah. Pembahasannya nanti di blog ini. Kita belum sampai sumpah ilah. Nah, kalau sudah menjatuhkan talak ilah, maka laki-laki tersebut wajib mencerai istrinya. Gini contohnya. Seorang perempuan dituduh selingkuh sama suami. Nauzubillah. Istri menuduh, istri dituduh selingkuh oleh suami. Terus kemudian perempuan itu tidak mengaku. Tidak mengakui. Suaminya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Tapi suaminya bersikukuh bahwa istrinya selingkuh dengan orang lain. Istrinya sumpah tidak melakukan, suaminya juga bersikukuh melakukan. Akhirnya disumpah. Di mana? Di dalam masjid. Disaksikan orang banyak, kemudian dihadiri oleh hakim. Perempuan ini bersumpah, demi Allah, saya Fulana binti Fulana tidak melakukan yang dituduhkan oleh suami saya. Demi Allah, sampai 4 kali. Yang keempatnya perempuan itu berkata, kalau saya berbohong, maka saya berhak mendapatkan laknat dari Allah. Duh, itu berat sekali kalau udah kayak gitu. Ya sudah, perempuan itu wajib diceraikan. Karena tidak akan ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab suami sudah menuduh dan istrinya membantah tuduhan itu. Sudah pasti istrinya terlalu disakiti dan suaminya juga sudah menanggung rasa malu nantinya. Itu wajib diceraikan. Kalau sudah terjadi sumpah
ila namanya. Suami yang menjatuhkan sumpah ila. Tuh. Bagaimana kalau suaminya mendatangkan saksi? Ya sama saja. Kalau perempuannya berani bersumpah, nanti keputusannya ada di hadapan Allah siapa yang benar. Kalau suaminya tidak bisa mendatangkan saksi dan perempuan ini berani sumpah ilah, suaminya kena haddul qadzaf. Haddul qadzaf itu dicambuk 80 kali. Haddul qadzaf namanya. Kita belum sampai pembahasan itu. Haddul qadzaf. Tapi kalau suaminya bisa mendatangkan saksi, tapi perempuannya berani sumpah, nah itu terbebas hukum dunia keduanya. Tinggal nanti di akhirat Allah yang maha tahu benar atau tidak tuduhan itu. Nah, itu namanya sumpah ilah. Kalau sudah sampai pada tahap sumpah ilah, maka suami wajib menceraikan istri. Wajib. Nah, diterusin kayak apa juga sudah tidak akan ada keharmonisan. Istrinya udah dituduh semacam itu, suaminya juga sudah menuntut istrinya sumpah di depan orang banyak. Ya tak? Wajib terjadinya perceraian. Ya nanti kalau dia mau balik lagi ya nikah dengan nikah yang baru. Wa mandubin. Yang kedua, sunnah menceraikan istri. Nah, sunnah dalam arti ini memang diperintah oleh agama. Sunnah, ceraiin istrimu, diperintah oleh agama. Katolakim ro'atin ghairi mustaqimatil hali kasayyiatil khuluqi. Sebagaimana menceraikan istri yang buruk perangainya dan buruk akhlaknya. Sholat kagak mau, ngaji kagak mau, dibilang sakit makannya banyak, akan ngeselin. Ngaji ogah, sembayang ogah, sama laki ngelawan mulu kerjaannya. Laki dilu-luin, gua-guain, dianjingin lakinya. Dasar lubang anjing lu, PA lu. Ya, bini kayak gini, sayyiatul khuluq, jelek budi pekertinya. Udah sembahyang kagak, ngaji kagak, bahasanya kasar, suka mencaci maki. Lepas sunnah itu. Cerain bini model kayak gitu, cerain aja. Sunnah. Apa yang mau dipertahankan? Udah bahasanya jelek, sembahyang kagak, ngaji kagak. Mau diapain? Sayyiatul khuluq. Kalau cerewet beda sama sayyiatul khuluq. Bininya cerewet, tapi ngajinya rajin, sembahyangnya rajin, baca Quran rajin. Cerewet banget. Cerewetnya bukan maki-maki laki, bukan. Artinya cerewet dalam benar. Ya kayak gitu malah bagus. Kenapa? Bapak bisa cepat jadi wali. Sabar. Nah, Pak Ustadz, kalau saya bertahan dengan istri yang buruk, ya enggak apa-apa juga. Kenapa sih istri kayak gitu kok nggak mau dicerain? Saya takut Pak Ustadz. Takut apa? Takut kalau didapetin orang lain, kesian orang lain. Biarin deh nasibnya buat saya aja. Weh, keren kalau begitu. Keren itu, jadi wali udah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu fihinna khairan katsira. Kalau istrimu buruk tapi kamu sabar, mungkin saja Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak buat kamu dari kesabaran itu. Jadi disunahkan menceraikan istri yang sayyiatul khuluq, ghairu mustaqimatil hal, kasayyiatil khuluq, akhlaknya buruk sekali. Wa makruhun. Yang ketiga, makruh menceraikan istri. Makruh. Katolaki mustaqimatil hali. Sebagaimana menceraikan istri yang benar. Istrinya soleha, ngajinya rajin, baca Qur'annya bagus, ibadahnya tekun, sama mertua sayang. Kalau istri sama mertua saya kan mak kita, berarti maknya lanang. Sayang. Sama tetangga akur, orangnya bagus lah. Karena kepincut sama wadon lain, istri yang kayak gini ini dicerain. Itu makruh hukum. Makruh. Jarang orang yang kemudian
Dua istri itu dijadiin satu dan akur-akur aja, jarang. Kayak nggak apa-apa saya sebut ya, Bu Haji Lina itu, anaknya dia anak Kualon, jadi abangnya Gugun. Itu kemarin kan saya yang ngelamarin di Condet itu. Nah itu abangnya Gugun, abang Kualonnya, anaknya Haji Gubar dari Biniono. Bininya dua, dijajarin dua-duanya dan akur. Saya mau minta wiridannya apa itu? Akur deh. Saya berani cerita karena saya punya keyakinan dia nggak bakalan marah. Hakul yakin. Oh yang cerita juga dia sendiri. Jadi dua dijadiin satu. Yang satu bajunya hitam, yang satu bajunya biru. Hebat juga itu. Boleh itu. Katanya ada yang ngasih resep kalau pengen bini banyak akur, bikinin teh, campurin tai bebek katanya. Kenapa kok harus tai bebek? Lah bebek katanya bebek atuh, bininya 1000 akur kagak ada yang berantem. Nah iya, mesti bikinin kopi bukannya akur, merak lepek-lepek mati semua. Kacau itu. Walhasil kita menceraikan istri yang akhlaknya bagus itu makruh. Bukan haram, makruh. Dan itu banyak terjadi. Sudah saya ulang-ulang. Sahabat Nabi aja ada, Abdullah bin Umar, terjadi. Ulama-ulama banyak sekali. Ya kenapa? Karena semuanya adalah takdir, kodrat dari Allah. Nggak pernah tahu. Makanya kita jangan mencemooh, jangan menghina, jangan mencaci. Karena semua itu bisa berpotensi terjadi pada siapapun. Itu tidak terjadi kepada kita, mungkin pada saudara kita. Nauzubillah. Iya, jadi itu semua takdir Allah. Semuanya. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Sampai daun jatuh itu, daun kering yang jatuh, jangan dikira dia jatuh sendiri, emang Allah yang menghendaki dia jatuh. Semuanya itu semua kehendak Allah. Wa haramun, yang keempat perceraian yang haram. Katolakil bid'ati was sabaqah. Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi dalam pembahasan talakul bid'ah, yaitu menceraikan istri di saat sedang haid, haram hukumnya. Titik. Wa asyara al-imamu. Wa asyara dan memberikan isyarat al-imamu imam. Yang dimaksud kalau kita ngaji fikih, ada redaksi al-imamu yang dimaksud itu al-imamul haramain namanya. Al-imam al-haramain. Imam Haramain itu gurunya Imam Al-Ghazali. Gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali muridnya Imam Haramain. Al-imam yang dimaksud dengan al-imam, yang dimaksud al-imam artinya ya Imam Haramain. Bukan Haramain itu Mekah Madinah, bukan. Namanya itu Imam Haramain. Gurunya Imam Ghazali. Wa asyara al-imamu Imam al-Haramain memberikan isyarat litolakil mubahi, pada tolak yang mubah. Boleh mubah. Bitolaki man la ya'waha az-zawju wala tasma'u nafsuhu bimu'natiha bilastimta'in biha. Yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan landasan sudah tidak ada rasa cinta. Boleh. Udah bagaimana ya, udah nggak demen, udah nggak sama sekali. Dijejerin ya emang udah kagak ada hasrat. Udah ya benci ya kagak, marah juga kagak. Cuman udah kagak demen, udah nggak ada hasrat sama sekali. Kan kesian istrinya, dicolek-colek ya udah kagak sama sekali. Ya sudah. Atau suami yang tidak ridho menafkahi istrinya, nggak mau. Memang kewajiban suami kok nafkahin istri. Kalau memang suami sudah tidak mau dan tidak ridho menafkahi istri, sudah dilepas aja istri. Dilepas. Sebetulnya agama itu segampang itu. Yang jadiin ruwet, ribet, semrawut itu kan pemikiran kita. Orang cerai langsung stigmanya jelek, buruk. Wah, apa itu? Kok sampai cerai? Buruk sekali. Sebetulnya tidak. Walaupun itu dibenci oleh Allah, itu sesuatu yang halal.
Tapi kalau kita balik lebih indah, walaupun itu halal tapi dibenci sama Allah. Artinya ada kehati-hatian. Tolak itu untuk jalan yang terakhir. Setiap permasalahan rumah tangga kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik tanpa ada perceraian, jadi upayakan. Tapi kalau udah nggak bisa, udah jalan terakhirnya memang itu, ya apa boleh buat, itu udah takdir Allah. Udah takdir Allah, takdir Allah. Ini kan yang lagi rame ini ada artis, ya si siapa itu? Nah, disebut juga sama Bang Amin. Iya kan? Digugat sama istrinya. Ya begitulah kehidupan. Begitulah kehidupan. Yang tidak mungkin bercerai itu kan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bercerai mau kawin sama siapa lagi? Mau wadon atau doang Ibu Hawa. Ibu Hawa juga mau bercerai sama Nabi Adam, mau kawin sama siapa lagi? Mau lanang atau doang? Kagak mungkin. Ada kiai yang pernah bercerita di depan umum bahwa Nabi Muhammad pernah menceraikan istrinya. Itu tidak benar. Tidak benar. Sekali lagi dengan tegas saya katakan tidak benar. Ya ini makanya harus hati-hati, harus banyak baca. Harus banyak baca. Lebih baik diam kalau nggak tahu daripada menerangkan sesuatu tapi tidak tahu. Bilang kata Nabi Muhammad pernah menceraikan istrinya. Istri yang mana yang diceraikan? Nggak ada. Nabi kita itu jadi figur yang seluruhnya aspeknya beliau itu menjadi contoh buat kita. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana istri juga berakhlak kepada beliau. Kalau bahasa Al-Quran beliau menawarkan iya. Kalau ngikutin saya, ikutin saya. Tapi kalau pengen mengikuti keinginan dunia, kesenangan dunia, ya saya lepas. Iya, tapi nggak ada yang dicari sama Nabi. Karena semua istri Nabi adalah ummahatus sholihat, ibu-ibu yang solehah, yang semuanya jadi inspirasi dan juga menjadi contoh buat semua wanita. Itu karena nabinya juga luar biasa, lalu memberikan contoh yang baik. Baik Bapak, itu sekelumit ngaji kita sedikit. Saya tambahin bahwa kita itu sudah berada di bulan Sya'ban, ya kan? Nah, bulan Sya'ban. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti tanggal 9 malam. Malam Rebo besok, malam Rebo depan ini, itu kita sudah masuk tanggal 15 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Harus kita yakinin itu. Bulan yang mulia. Peristiwa pindahnya arah kiblat itu terjadinya bulan Sya'ban. Dulu Nabi kita kalau sholat ngadepnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Selama 16 bulan ngadep ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi kita nggak nyaman menghadap ke Baitul Maqdis. Minta agar kiblatnya itu dipindahkan. Diijabah oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Terus Nabi kita pindah menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadinya bulan Sya'ban. Terus kemudian di bulan Sya'ban itu raf'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkat dan dilaporkannya amal kita kepada Allah. Kalau bahasa sekarang diaudit amal kita, dilaporin sama malaikat ke hadirat Allah. Makanya ya kita berharap mudah-mudahan dosa kita diampunin Allah, sehingga ketika diaudit ini baik-baik saja. Kemudian bulan Sya'ban juga bulan yang sholawat kepada Nabi. Karena perintah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu surat Al-Ahzab ayat 56 diturunkan pada bulan Sya'ban. Terus ada satu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu juga agung, istimewa. Kita kumpul bareng-bareng di masjid, baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diniatkan panjang umur untuk ibadah. Yasin yang kedua diniatkan agar diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Yasin yang ketiga diniatkan untuk mati husnul khotimah. Tadi pimpin baca Yasin mungkin bisa gantian.
sama bapak-bapak yang biasa mimpin, terus doa. Nah malamnya juga dihidupkan, sebab Allah turun untuk melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i ibadihi wa fi riwayatin fayaghfiru li jami'i khalqihi illa isnain musya'inin aw qati'i rahimin. Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang di hatinya menyimpan dendam, kebencian, permusuhan, dan orang-orang yang memutus silaturahim. Ditambahin dari hadis yang lainnya, anak yang durhaka sama orang tua, kemudian orang yang suka mabok, terus pelaku zina yang belum bertaubat, itu tidak diampuni malam nisfu Sya'ban, kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah itu, jadi malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Malamnya juga kita tahajud, zikir. Dan banyak ulama yang berpendapat malam nisfu Sya'ban itu malam dibaginya nasib kita 1 tahun, dibagiin. Walaupun ada yang mengatakan bukan malam nisfu Sya'ban tapi malam Lailatul Qadar. Cuma banyak juga ulama yang berpendapat malam nisfu Sya'ban. Jadi ada yang berpendapat malam nisfu Sya'ban, ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar. Ditentukan dan dibagikan nasib kita selama 1 tahun. Ya, walhasil ini bulan baik. Ini kita sudah berada pada tanggal 9. Cepet banget kan? Berarti dikit lagi Ramadan. Nah, Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita, bisa ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.